اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين إمام المؤمنين والمتقين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ويا عباد الله وأيها المؤمنون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Allah Tuhan kalian semua, seluruh makhluk yang hidup di jagat alam ini. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluhu. Salawat teriring salam senantiasa istiqamah terucap dan tercurah kepada seorang manusia insan mulia, pemimpin tertinggi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, seorang nabi dan rasul pilihan, pemimpin umat manusia di akhir zaman, dilukiskan sebagai seorang manusia cahaya di atas cahaya. Anta syamsun wa anta badrun, anta nur fauqa nur. Dialah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu artinya bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada baginda Rasul dengan mengangkat derajatnya ke dalam derajat yang sangat tinggi yang namanya maqamam mahmudah. Ketika para malaikat Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu artinya cermin penghormatan terhadap sosok manusia terkasih dan manusia termulia. Dan ketika kita umatnya yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermakna dua. Yang pertama, harapan kita nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Yang kedua, bermakna sebagai sebuah doa. Kenapa diartikan sebagai sebuah doa? Karena dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi telah dijelaskan bahwa di antara doa yang kita panjatkan dan langit ada sebuah hijab yang tidak mampu ditembus kecuali dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkumpulnya kita pada Jumat siang hari ini di masjid yang Allah muliakan ini pun semata-mata wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya telah menjelaskan kepada kita, laulaka ya Muhammadun ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena aku mencintaimu wahai engkau Muhammad Rasulullah, maka tidaklah aku ciptakan langit dan bumi ini untukmu. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika salat Jumat selesai dilaksanakan, baginda Rasulullah duduk dan berkumpul bersama dengan para sahabat dan jamaah-jamaahnya. Ketika baginda Rasulullah sedang berkumpul, datang seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana aqulu alaika ya Rasul." Aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasulullah, matas sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat atau hari kematian itu? Baginda Rasulullah pun balik bertanya kepada Arab Badui ini, "Ma addatulah?" Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat atau hari kematian itu? Arab Badui ini mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Maaf ya Rasul, tidak ada wahai Rasulullah illa isnain, kecuali dua. Ana amantu billahi wa rasul wa ana mahabbatullahi wa rasul." Tidak ada yang aku persiapkan wahai Rasul kecuali dua perkara. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban Arab Badui ini, baginda Rasulullah pun tersenyum gembira seraya memanggil sahabat-sahabatnya dan mengeluarkan hadisnya yang sangat singkat. "Wahai para sahabat-sahabatku, dengarkanlah, al-mar'u ma'aman ahabba," bahwa seseorang nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Al-Imam Muhammad Jabal Maula terbagi atau mempunyai 3 ciri dalam kehidupannya. Apa yang pertama? Wa 'allamatu hubbihi nasruddin. Dia rela berkurban, dia rela berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala komitmen dan konsekuensinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa saja yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi, kemampuan dan kesanggupan yang ia miliki, dengan hartanya, dengan pangkat dan jabatannya, dengan keluarganya, maka Allah akan teguhkan hati dan keimanannya. Sejatinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita haruslah dapat menjadikan hal itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli nikmatid dunya la tuqarribuka ilallah bahiya baliyah. Segala kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita hendaklah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah peringatan kita yang sebenarnya, bahia baliyah, maka itulah ujian untuk umat manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita korbankan di jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya yang akan membela kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Memberi bukan karena kita kaya, diberi bukan karena kita miskin, tetapi itulah keseimbangan ekonomi, cermin dari sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Lalu yang kedua, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa'adibu an syari'atihi, rela menjalankan perintah Allah, rela menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang cerdas dalam kehidupan dunianya adalah orang yang pandai menjaga dirinya, pandai menjaga keluarganya, pandai menjaga hawa nafsunya, dan beramal sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti pembelaan di hari yaumul qiyamah nanti. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya syariat ibadah yang diwajibkan kepada umat manusia sejatinya adalah agar kita mengetahui dan mengakui bahwa kita seorang hamba dan Allah adalah zat yang wajib kita ibadahi. Bahkan baginda Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya, "Ikmali ya Fatimah, ikmali ya Fatimah, ikmali ya Fatimah." Fatimah, beramal kau. Fatimah, haji kau. Fatimah, sedekah kau. Fatimah, korban kau. Tetapi jika engkau tidak mau melaksanakan apa yang aku perintahkan, fa inni la ughni
angki minallahi syai'a, maka aku ayahmu Rasulullah juga tidak akan sanggup membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti di yaumul akhir, di hari kemudian akan diberikan kebangkitan bersama dengan para nabi, dengan para pecinta kebenaran, para syuhada, para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'akhluqu bi ahlakin nabi, akhlaknya baik Pak, akhlaknya penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Rasulullah terbagi menjadi tiga. Ada akhlakul hasanah, ini akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Jika baginda Rasulullah disakiti, dizalimi, maka Rasulullah balas dengan perbuatan yang baik. Lalu yang kedua, ada yang namanya akhlakul karimah. Ini akhlak yang mulia. Kalau Rasulullah disakiti, Rasulullah dizalimi, minimal Rasulullah balas perbuatan mereka dengan doa. Lalu yang ketiga, ada yang namanya akhlakul azimah. Ini akhlak yang agung. Akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia dipuji oleh manusia, itu hal yang biasa. Tetapi kalau ada manusia yang akhlaknya langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertanda manusia yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah akhlaknya langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai engkau Muhammad Rasulullah, sungguh budi pekerti yang sangat agung. Terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, baginda Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah mempunyai kebiasaan yang baik yang sangat luar biasa. Karena hampir di setiap paginya baginda Rasulullah pergi ke sudut pasar kota Madinah untuk memberikan makan dan minum kepada seorang pengemis buta tua Yahudi. Tetapi amat disayangkan, pengemis buta tua Yahudi ini enggak tahu kalau yang memberikan makan dan minum itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suapan demi suapan dibalas dengan cacian, dibalas dengan fitnah, dibalas dengan kata-kata kotor. Tapi lihat akhlak baginda Rasulullah, terus memberikan makan dan minum kepada pengemis buta tua Yahudi ini. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya pengemis buta tua Yahudi ini, kemana orang yang selama ini memberikan aku makan dan minum di setiap pagi? Sudah lama aku tidak mencium lagi bagaimana wangi harum badannya. Hingga pada akhirnya datang Abu Bakar bertamu ke rumah baginda Rasulullah dan bertanya, wahai Aisyah, anakku, istri Rasulullah, adakah perbuatan baik yang belum pernah aku laksanakan tetapi baginda Rasulullah telah mengajarkan kepada kita? Ada, wahai ayahku. Hampir di setiap pagi suamiku Rasulullah pergi ke sudut pasar kota Madinah untuk memberikan makan dan minum kepada pengemis buta tua Yahudi yang matanya buta dan kakinya lumpuh. Tetapi apa yang terjadi? Pemberian makan dari Abu Bakar ditolak oleh pengemis buta tua Yahudi ini. Pengemis buta tua Yahudi ini pun mengatakan, wahai Tuan, engkau bukanlah orang yang memberikan aku makan dan minum di setiap pagi. Abu Bakar bingung, dari mana engkau tahu sedangkan matamu buta tidak bisa melihat? Wahai Tuan, ketahuilah, aku memang buta, aku memang tidak bisa melihat, tetapi sebagai seorang manusia aku bisa merasakan, aku punya hati nurani bahwa orang yang selama ini memberikan aku makan dan minum, orangnya sangat lemah lembut, akhlaknya luar biasa, kata-katanya indah bagaikan untayan mutiara yang sangat berharga. Aku rindu kepadanya, wahai Tuan, sudah lama aku tidak mencium lagi bagaimana wangi harum badannya. Abu Bakar pun meneteskan air matanya. Wahai pengemis buta tua Yahudi,
Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini kamu caci maki, orang yang selama ini kamu fitnah, kau katakan sebagai penyebar belah umat, sekarang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh pengemis buta tua Yahudi ini dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Tuan, jika betul apa yang kau kabarkan terhadap diriku, maka saksikanlah olehmu mulai saat ini aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Islam agama yang rahmatan lil alamin. Mari isi hati kita dengan penuh cinta, lembut dan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas wa ayuhal mu'minun ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minin wal muttaqin alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Kamis salam.